Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Surah Hantu. WHIZZZ. Sebuah surah besar tiba-tiba muncul di belakang Yangki. Yangki melihat dari balik bahunya. Bertukar tempat denganku berdiri untukmu, Anda pasti bercanda. Memanggil kekuatan dari Gat Mamot penghancur neraka, dia memanggil api pembersih dari dunia surgawi, yang langsung mulai menggerogoti surah hantu. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan suraku dinetralisir oleh seni energinya. Dan intisari kekuatan hidupku sedang dihancurkan. Seni energi apa itu? Itu kutukan semua iblis dan iblis. Asura tidak pernah bisa menebak bahwa semua rencana dan usahanya akan sia-sia. Semuanya tidak berguna di Yangki. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertukar tempat dengan Yangki, dan dengan demikian, akan menjadi korban persembahan untuk formasi mantra. Tiba-tiba, teror muncul di dalam dirinya. Tidak, Anda tidak akan melarikan diri dari saya, anak nakal. Kamu milikku. Dao ilahi dari surah Dao 6 jalan rotasi tanpa akhir. Perasaan iblis datang. Aura suranya mengamuk, bukan dalam bentuk api, tetapi dalam bentuk cairan kental seperti emas cair, yang dituangkan ke dalam pagoda, menuju Yangki. Asura menggunakan saat formasi mantra mulai aktif untuk melawan Yangki. Dia memaksa darah keluar dari tubuhnya sendiri dan mengirimkannya ke pagoda Kaisar Agung, berharap menggunakannya untuk membunuh Yangki. Asura tidak lagi menggunakan tipu daya dan penipuan. Dia langsung menyerang, tidak menahan apapun dalam usahanya untuk merebut tubuh dan jiwa Yangki. Setelah semua pengamatan, dia yakin bahwa dia tahu persis seberapa kuat Yangki, dan bagaimana menghadapinya. Aku mengenalmu luar dalam, bocah. Anda mungkin memiliki beberapa seni energi yang aneh, tetapi Anda tidak terlalu kuat. Nyatanya, sayangnya kamu lemah. Pada awalnya, saya berasumsi bahwa rektor pengkhianat Anda pasti telah mengirim Anda ke sini dengan semacam barang atau teknik rahasia. Tapi sepertinya tidak demikian. Jika dia tahu, saya pasti sudah menyadarinya. Jadi, bocah, saatnya telah tiba bagimu untuk mati. Masa darah terbentuk bersama menjadi tiruan dari Asura, yang berdiri mengancam di atas Yangki di pagoda Kaisar Agung. Satu-satunya hal yang dimiliki Yangki yang bisa melawan adalah kekuatan dari Gat Mamot penghancur neraka. Tentu saja, Asura tidak bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tubuh aslinya masih terkurung dalam rantai baja, terikat oleh hukum magis, membuatnya mungkin hanya menggunakan sekitar 1% dari kekuatannya yang sebenarnya. Jika dia bisa menggunakan semua kekuatannya, Yangki tidak punya pilihan selain menerima kematian. Faktanya, bahkan 1% kekuatan itu sudah cukup untuk membuat Yangki merasa seperti semua gunung Tai membebaninya, mengancam akan menghancurkannya sampai mati. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai formasi mantra diaktifkan sepenuhnya. Sementara di luar, di Heavendawn Quarry, gerombolan iblis-iblis telah menyebabkan wilayah tambang dipenuhi dengan massa energi iblis dan iblis. Matahari, bulan, dan bintang-bintang dikaburkan, membuat langit gelap gulita. Putra mahkota berada di tengah-tengah semua itu, bertarung sengit dengan Tuan Muda Kain Kafan Surga. Pegunungan di sekitarnya retak dan hancur saat iblis-iblis mengoperasikan formasi mantra, dan aliran energi Empyrean Baleful menjadi monster yang menembak ke arah putra mahkota dalam serangan mematikan. Namun, ada sesuatu tentang putra mahkota yang membuatnya tampak hampir seperti seorang kaisar. Bahkan, gambar kaisar bayangan dapat dilihat di belakangnya, sesuatu yang cukup kuat untuk menyebabkan alam semesta bergetar. Setiap energi iblis atau iblis yang mendekatinya langsung dimusnahkan. Kaisar bayangan itu sepertinya hampir keluar dari masa lalu kuno, dan merupakan entitas yang sepenuhnya menyatu dengan benua kaya subur. Kaisar Agung Kaya Subur, Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata, wajahnya jatuh. Saya tidak percaya bahwa Anda memperoleh warisan kaisar pertama dari tanah ini, Kaisar Agung Kaya Subur. Itu benar, kata putra mahkota, mengacungkan tombaknya, menyebabkan bintang, matahari, bulan, gunung, dan sungai berputar di sekelilingnya. Aku memang mendapatkan warisannya, dan biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lain. Dia adalah Raja Pamungkas dari benua kaya subur. Bagaimanapun, benua itu masih menyandang namanya. Kekuatan esensi dari tanah ini berasal darinya, dan dengan itu di pihakku, bahkan seorang Sage Agung pun tidak bisa membunuhku. Ketika saya mencapai tingkat Sage Agung, semua orang harus tunduk pada keinginan saya, bahkan 4 institut. Anda mungkin telah mengatur formasi mantra agung pengakhiran dunia 9 surga 10 bumi di Heavendawn Quarry,
tapi saya tidak peduli. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi penguasa benua ini. Itu berarti membentuk tempat sesuai keinginanmu. Gemuruh, aura seorang kaisar agung semakin kuat pada putra mahkota, sampai kekuatan esensi tanah mulai bergetar. Seolah-olah dia adalah penguasa berdaulat sejati di benua itu, dan bahwa semua energi vital langit dan bumi bersedia tunduk kepadanya dalam kesetiaan. Menurut desas-desus, penguasa berdaulat pertama di benua itu adalah Kaisar Agung Kaya Subur. Setelah benua dahulu liar dihancurkan, dia adalah kaisar yang menyatukan tanah. Kembali pada waktu itu, tempat itu bahkan tidak memiliki nama yang tepat. Tapi setelah Kaisar Agung Kaya Subur naik ke tampuk kekuasaan, itu kemudian disebut benua Kaya Subur. Akhirnya, dia pergi ke bagian yang tidak diketahui, dan dinasti yang dia dirikan jatuh ke dalam kemunduran. Dinasti lain naik dan turun, sampai zaman modern ketika dinasti leluhur Sage memegang kekuasaan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa hanya di bawah pemerintahan Kaisar Agung Richelieu, benua itu benar-benar bersatu. Saat itu, kata-katanya adalah hukum, dan dia telah mengendalikan segalanya mulai dari pendirian sekte hingga bentuk tanah itu sendiri. Pada zamannya, keempat institut tersebut adalah tempat belajar yang dioperasikan oleh para sarjana dan intelektual Konfusianisme yang melekat pada istana kekaisaran. Mereka telah ditugaskan untuk menemukan individu-individu berbakat untuk melayani pemerintah. Itu tidak seperti keadaan modern. Saat ini, dinasti kekaisaran hampir tidak tahan dengan 4 institut dan organisasi kuat lainnya. Perintah kekaisaran hampir tidak efektif di luar ibu kota, dan banyak orang di seluruh negeri menyatakan diri mereka sebagai raja dan negara pendiri. WHIZZZ. Hampir segera setelah aura seorang kaisar agung muncul pada putra mahkota, yang dapat merasakan pagoda kaisar agung bergetar, seolah-olah akan terbang ke tempat terbuka setiap saat. Sialan, teriak Asura. Bagaimana putra mahkota itu mendapatkan warisan Kaisar Agung Kaya Subur? Kaisar membangun pagoda ini, dan sekarang berusaha menemukan pemiliknya yang sah. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Apa Kaisar Agung Kaya Subur? Yang Qi berpikir, terkejut. Dia telah membaca sejarahnya, dan tahu bahwa Kaisar Agung Rich Subur adalah penguasa pertama di benua itu. Dia adalah yang paling unggul dari orang bijak agung kuno, dan tampaknya bahkan telah menembus tingkat itu ke tingkat misterius yang lebih tinggi yang ada di luarnya. Saat ini, orang bijak hebat adalah tokoh pamungkas di benua Kaya Subur, tapi pasti ada level yang lebih tinggi. Namun, selain Kaisar Agung Rich Subur, tidak ada yang pernah mencapainya. Fakta bahwa pagoda Kaisar Agung telah dibuat olehnya menunjukkan betapa hebatnya itu. Sekarang Yang Qi menyadari mengapa kanselir bermaksud agar pagoda itu pergi ke putra mahkota. Masuk akal baginya untuk menggunakan item seperti itu untuk mencapai terobosan. Itu jelas akan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya dalam hal kultivasinya. Faktanya, sekarang tampaknya sudah ada kesimpulan bahwa putra mahkota akan menjadi Sage Agung. Mungkin dia bahkan akan menjadi seperti Kaisar Agung Rich Subur sendiri, dan menyatukan benua di bawah pemerintahannya. Mungkin Institut Demi Immortal akan datang untuk melayani dia sebagai cabang pemerintah, dengan 3 lembaga lainnya sebagai anak perusahaan. Namun, tidak mungkin Yang Qi membiarkan itu terjadi. Buru-buru, Tuan Muda Kain Kafan Surga berteriak. 9 surga 10 bumi, setan iblis horde, formasi mantra agung yang mengakhiri dunia. Dia dengan cepat mendorong formasi mantra ke tingkat yang lebih tinggi. Seketika, monster yang dipanggil di Heaven Dawn Quarry menghilang, digantikan oleh aura iblis-iblis dari Yore Wild Purba. Pada saat yang sama, bumi retak dan terbelah, memungkinkan lumpur mengalir ke atas apa yang pada awalnya tampak seperti gunung. Namun, ketika digabungkan dengan energi iblis, itu mengambil bentuk dewa iblis raksasa yang berdiri di belakang Tuan Muda Kain Kafan Surga sama seperti kaisar bayangan yang berdiri di belakang putra mahkota. Orang bijak agung kuno dari Demon Folk adalah penguasa berdaulat sejati dari benua Kaya Subur. Tuan Muda Kain Kafan Surga berteriak. Kembali pada zaman Yore Wild, Kaisar Agung Rich Subur bukanlah apa-apa. Begitu aku membunuh Asura itu, aku akan berada di level Great Sage. Saya berlatih selama berbulan-bulan di neraka Suras, putra mahkota, dan mengalami rasa sakit yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Dan semua rasa sakit itu telah menyebabkan saat ini, di mana aku membunuhmu. Ya, Tuan Muda Kain Kafan Surga. Hari-harimu akan segera berakhir, putra mahkota. Bunuh putra mahkota. Teriakan marah dari iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi seperti pusaran besar, memenuhi area itu. Sementara itu, nyala api menari-nari di kedalaman Heaven Dawn Quarry, yang tampak seperti letusan api bawah tanah.
Istana bawah tanah yang besar runtuh menjadi puing-puing dan kapak besar terbang ke depan, membelah kepala Asura menjadi dua, menyebabkan materi otak putih berhamburan. Bahkan saat Asura berteriak, lampu dewa muncul di bawahnya yang mengirimkan api untuk membakarnya hidup-hidup. Pada saat yang sama, massa senjata ilahi dan harta magis yang terbentuk dari energi vital muncul di area tersebut, yang tidak lain adalah kekuatan formasi mantra. Iblis-iblis di atas semuanya bekerja sama untuk memusnahkan Asura. Tentu saja, Asura telah ditakdirkan untuk mati selama ini, tetapi sekarang ia memiliki harapan dalam bentuk Yang Qi. Sihir kelahiran kembali Sura, Sura Nirwana, semangat pertempuran tanpa batas. Oh Dewa Sura, dewa misterius di antara dewa, penguasa neraka, berkati aku dengan kekuatanmu. Asura sekarang beralih ke pesona magis yang kuat. Tubuhnya runtuh, dan auranya menghilang, menyebabkan daging dan darahnya mengalir deras ke pagoda Kaisar Agung. Alih-alih diserap oleh pagoda, daging dan darahnya mulai mengambil bentuk tubuh lagi, tepat di lokasi persembunyian Yang Qi. Takut, nak saatnya untuk dimusnahkan. Semua seni energimu akan segera menjadi milikku. Seolah-olah Asura telah sepenuhnya dilahirkan kembali, dan sekarang Yang Qi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Senyum jahat menutupi wajahnya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Yang Qi, dengan mudah menghancurkan energi sejati pertahanannya. Kekuatan Asura ini bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk dilawan oleh Yang Qi. Namun, Yang Qi tidak bingung sama sekali. Dia dengan cepat memanggil segel dewa iblisnya, menyatukan semua perhatiannya, semua energi sejatinya, semua darahnya ke dahinya. Hampir seolah-olah dia siap untuk membuang tubuh kedagingannya. Tentu saja, Asura merasakan itu. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Tidak peduli di mana Anda mencoba bersembunyi, saya bisa mendapatkan Anda. Dengan itu, kekuatan Asura mengalir ke dahi Yang Qi. Dan saat itulah ia bertemu dengan Im Emas. Asura menggunakan sihir kelahiran kembali Sura, menggunakan semua kekuatannya untuk muncul di dalam pagoda Kaisar Agung dan mencoba mengambil alih tubuh Yang Qi untuk digunakan sendiri. Kemudian, dia akan menggunakan seni energi Yang Qi untuk membunuhnya selamanya. Sihir kelahiran kembalinya hanyalah jeda sementara dari bencana. Bagaimanapun, kekuatan formasi mantra Demon Sage akan segera memusnahkannya bahkan di dalam pagoda Kaisar Agung. Dia perlu parasit Yang Qi secepat mungkin, sehingga dia bisa menggunakan kekuatan hidup Yang Qi untuk berdiri sendiri. Karena itu, ketika dia melihat Yang Qi menyedot jiwanya, energi sejatinya, dan kekuatan hidupnya ke satu lokasi tertentu di dahinya, dia bahkan tidak berhenti sebelum mengejarnya. Sial baginya, apa yang sebenarnya dia temui adalah Im Emas. Segel Legiun Dewa. Begitu kekuatan Asura menyentuhnya, cahaya keemasan tak terbatas bersinar dari Im Emas. Rupanya, hanya pada saat-saat Yang Qi benar-benar tidak bisa melawan, Im akan melakukan apa saja. Kekuatannya yang besar memenuhi pagoda Kaisar Agung, bahkan menyebabkan aura tertinggi seorang Kaisar Agung menjadi kebalikan dari keagungan. Di puncak pagoda ada dua kekuatan yang kuat, satu menjadi tanda penyegelan dewa yang baru lahir dari kanselir, yang lainnya adalah roh mulia dari pagoda itu sendiri. Kedua kekuatan itu didukung oleh kekuatan seorang Sage Agung, dan cukup kuat untuk memusnahkan apapun yang ada. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang bersinar dari segel Legiun Dewa, mereka tidak seperti apa-apa. Bahkan, aura mereka bahkan mulai menyusut. Yang Qi bisa merasakan kejutan dari proyeksi energi kanselir, dia jelas tidak bisa mengerti bagaimana kekuatan baru yang begitu kuat muncul di pagoda. Segel Legiun Dewa melampaui pemahaman proyeksi. Segel itu tidak setara dengan Great Sage, itu adalah kekuatan yang jauh melampaui itu. Itu datang dari Legiun para dewa, kepada siapa orang bijak agung seperti semut. Di depan Legiun Dewa, bahkan Kaisar Agung kaya subur akan dipaksa untuk bertindak dengan sangat rendah hati dan hormat. Asura segera berteriak ketakutan. Apa itu ini? Itu melelehkanku. Di bawah cahaya keemasan, daging dan darah Asura mulai menetes. Asura itu bahkan lebih lemah dari Kaisar Hantu Yama sebelum segel Legiun Dewa bahkan bisa melakukan sesuatu yang spesifik. Dia sekarat. Dan berkat kondisi yang melemah itu, dia dengan cepat tersedot ke kedalaman pagoda, termasuk daging, darah, saripati, hukum magis, dan segala sesuatu yang membentuknya. Yang Qi melihat, sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah pagoda Kaisar Agung mengambil Asura. Namun, dia juga tahu bahwa pagoda akan secara otomatis mengubah Asura menjadi kekuatan yang bisa dia gunakan untuk meredam dirinya sendiri, atau memberkati teman dan keluarganya. Tentu saja, dia pertama-tama harus mendapatkan pagoda untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika Asura dihancurkan oleh cahaya dari Im Emas,
roh mulia dari pagoda Kaisar Agung berbicara, suaranya bergetar karena marah. Siapa yang berani menantang otoritas Kaisar Agung? Dalam koordinasi dengan kata-katanya, kekuatan besar meletus keluar, mengambil bentuk kapak perunggu yang menebas ke Im Emas. Kapak perunggu itu sangat kuat sampai tingkat dewa, sesuatu yang bisa membelah gunung dan mengalihkan sungai, bahkan menghancurkan langit. Itu hampir tak terkalahkan. Itu sebenarnya adalah sihir penangkal yang dibangun di dalam pagoda Kaisar Agung. Roh mulia pagoda bisa mengendalikan semua aspek pertahanannya. Siapapun yang ingin menguasai pagoda harus menghadapi serangan roh itu, yang tidak akan berhenti untuk mengusir semua penjajah. Bahkan Rektor Institut Demi Immortal tidak mampu sepenuhnya mengendalikannya. Yang paling bisa dia lakukan adalah memasang tanda segel di tempat yang mampu berdiri berhadapan dengan roh mulia. Saat kapak menebas ke arah Im Emas, Im itu melambaikan jarinya. Ketika jari kecil itu mengenai ujung kapak, senjata raksasa itu hancur. Kemudian, Im berbicara dengan suara yang hanya bisa diucapkan oleh anggota Legiun Dewa. Siapapun yang menentang keagungan Legiun Dewa akan mati. WHIZZZ. Itu melambaikan jarinya lagi, dan kekuatan besar melonjak, mengunci semua sihir penangkal pagoda. Harta ajaib ini, yang diciptakan oleh Kaisar Agung Sage Agung Kaya Subur, dibuat benar-benar tak berdaya oleh satu gelombang jari Im Emas yang merupakan segel Legiun Dewa. Roh mulia pagoda itu terlalu tercengang bahkan untuk bereaksi. Kemudian, Im Emas melambaikan jari lainnya. Kamu telah dinyatakan bersalah oleh Legiun para dewa. Roh mulia itu segera terbakar, berteriak saat itu memudar menjadi apa-apa. Roh mulia ini, entitas yang telah ada selama puluhan hingga puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah dihancurkan oleh Im Emas. Sekarang, satu-satunya entitas kuat lainnya di pagoda adalah proyeksi yang dibuat oleh tanda segel kanselir. Sebelumnya, dia telah berhadapan dengan roh bangsawan, tetapi dengan kematian roh itu, Rektor bebas untuk menguasai pagoda. Dan dia tidak membuang waktu untuk mencoba melakukan hal itu. Tapi kemudian, Im Emas berkata, siapapun yang menghujat Legiun Dewa akan mati. Itu melambaikan jarinya lagi. Gemuruh. Sebelum bisa bereaksi, tanda segel kanselir meledak menjadi apa-apa. Sekarang, pagoda Kaisar Agung benar-benar dipenuhi dengan cahaya keemasan dari Im. Sihir penyegel kanselir telah mencoba untuk merebut kendali, tetapi telah menyinggung Legiun Dewa, dan dimusnahkan dari keberadaannya. Setiap bagian terakhir dari aura Kaisar Agung Richlus telah dihapus dari pagoda. Dan semua sisa daging dan darah Asura telah diserap untuk digunakan sebagai bahan bakar. Dengan semua ancaman telah dieliminasi, Im Emas sekali lagi menetap di dalam kelumpuhan di dahi Yangqi. Yangqi sekarang mendapatkan kembali ketenangannya, dan menemukan bahwa dia benar-benar terhubung ke pagoda pada tingkat jiwanya. Bangkit berdiri, dia melihat semua pintu di dalam pagoda terbuka, memungkinkan dia untuk mencapai tingkat tertinggi, di mana Rektor dan Roh Mulia berada sebelumnya. Di dalam aula itu ada bagan formasi mantra yang sangat besar, ditutupi dengan jimat kertas yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing merupakan salah satu dari berbagai sihir penangkal yang melindungi pagoda. Itu hampir tampak seperti peta langit berbintang. Yang harus dilakukan seseorang hanyalah mengirim energi sejati ke dalam bagan itu, dan mereka akan dapat mengendalikan setiap aspek pagoda. Dan itulah yang dilakukan Yangqi. Pada saat ini, dia adalah pemilik pagoda Kaisar Agung. Dia bisa mengendalikan gerakannya, dan bahkan bisa membiarkan orang memasukinya dan menggunakan simpanan energi vital yang sangat besar di dalamnya untuk berlatih kultivasi. Bahkan jika Kaisar Agung Richlus, pemilik asli pagoda, muncul dan mencoba untuk menguasainya, dia akan gagal. Dengan segel Legiun Dewa di tempatnya, tidak ada yang berani mencoba melakukannya. Bagaimanapun, itu akan merupakan pelanggaran terhadap Legiun para dewa. Dan bahkan seseorang seperti Kaisar Agung Richsubur yang menyinggung para dewa akan berakhir dengan kematian. Dengan pagoda ini di bawah kendaliku, rencana Rektor pasti akan gagal. Yangqi sekarang yakin bahwa tidak mungkin putra mahkota dengan mudah menjadi sage hebat. Tangan bertumpu pada bagan formasi mantra, dia berpikir, aku harus membiarkan Tuan Muda Sraut Surga dan putra mahkota bertarung sampai akhir yang pahit. Semoga mereka berdua terluka parah. Sekarang, saya harus keluar dari sini. Pada saat yang sama, formasi mantra agung pengakhiran dunia 9 surga 10 bumi melonjak dengan kekuatan yang mengguncang surga dan menjatuhkan bumi. Bahkan saat formasi mantra mengirim kekuatan Demon Sage ke pagoda untuk menghancurkannya, Yangqi menggunakan energi sejatinya untuk mengaktifkan salah satu fungsi pagoda. Dalam sekejap mata, itu menembus ke udara dan menghilang. Formasi mantra yang sangat besar sebelumnya telah mengunci seluruh area, yang akan mencegah siapapun pergi.
Bahkan seorang Great Sage akan dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah besar energi untuk melakukannya. Tapi kekuatan segel Legiun Dewa masih tertinggal di pagoda Kaisar Agung. Dan roh dari formasi mantra besar bisa merasakan itu, dan ketakutan. Bahkan gerombolan setan atau iblis pun tidak akan berani mencemarkan nama baik Legiun Dewa. Para dewa terlalu kuat. Pada saat pagoda Kaisar Agung menghilang, sesuatu terjadi di Institut Demi Immortal, khususnya di dunia kecil. Dalam aspek misterius ruang waktu di sana, seorang pria membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia tidak lain adalah Kanselir. Kekuatan apa itu aku bahkan tidak bisa melawannya. Bahkan pendiri Demi Immortal Institute pun tidak akan sanggup menghadapinya. Itu membuatku merasa seperti manusia fana. Langit dan bumi, bintang-bintang, gunung dan sungai, kehampaan tanpa batas, dibandingkan dengan kekuatan itu, mereka seperti makhluk fana. Begitu menakutkan. Jangan bilang itu terhubung ke yang Ki mustahil. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh putra mahkota dalam sekejap mata. Bahkan tidak semua orang di benua kaya subur yang bekerja bersama bisa bertahan dengan kekuatan seperti itu. Kaisar Agung Es Pagoda diambil alih, dan kemudian menghilang. Putra mahkota akan mengalami kesulitan untuk keluar dari formasi mantra itu. Tatapan Kanselir menembus dari dalam dunia kecil sampai ke tambang Heaven Dawn dekat Laut Barat. Tambang itu benar-benar terkunci, dan penuh dengan energi iblis. Kanselir sangat berwawasan luas, tetapi tidak perlu banyak pengamatan di pihaknya untuk menyadari bahwa formasi mantra agung pengakhiran dunia 9 surga 10 bumi setan iblis horde terlalu kuat untuk dilawan oleh orang biasa. Bahkan seorang sage hebat yang akhirnya terjebak di dalamnya akan berada dalam masalah. Bagi putra mahkota terjebak di dalamnya berarti dia berada dalam bahaya yang luar biasa. Selanjutnya, basis kultivasi Tuan Muda Kain Kafan Surga tidak lebih lemah dari miliknya. Putra mahkota mungkin memiliki warisan Kaisar Agung Rich Subur, dan memiliki kendali tertinggi atas energi vital negeri, tetapi formasi mantra adalah pengubah permainan. Rencana Kanselir adalah agar putra mahkota menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk mendorong sampai ke tingkat Sage Agung. Kemudian, dia bisa membunuh musuh manapun di jalannya. Tetapi dalam kejutan yang mengejutkan, roh mulia, Asura, dan bahkan tanda segel Dewa Kanselir yang baru lahir telah dimusnahkan. Dan sekarang, Kanselir bahkan tidak tahu di mana pagoda itu berada. Lagi pula, meskipun telah memilikinya, dia tidak memalsukannya, tidak pernah sepenuhnya mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan tidak dapat mengendalikannya. Rencanaku gagal. Jadi, apakah benua kaya subur akan mengalami bencana besar sekarang? Sepertinya begitu. Apakah ini benar-benar terjadi karena Yang Ki? Jika dia memiliki pagoda, bagaimana cara mengetahui siapa yang mendukungnya? Jika pendukungnya sekuat ini, mencari informasi bisa membawa bencana bagi Demi Immortal Institute. Untuk saat ini, saya hanya akan melihat dari bayang-bayang. Putra mahkota tidak akan mati. Bahkan, ini bisa menjadi pelatihan yang baik untuknya. Mungkin memaksanya untuk menunggu sebentar sebelum mencapai level Great Sage bukanlah hal yang buruk. Dan jika saya campur tangan sekarang, tidak mungkin kain kafan Sage Agung Surga hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Benar saja, dia bisa merasakan bahwa entitas kuat lainnya sedang menonton duel antara dua anggota generasi muda ini. Kedua pesaing memiliki pendukung yang kuat, satu didukung oleh Gunung Gantung, yang lain, Institut Demi Immortal. Jika Kanselir bergerak sekarang, Great Sage Shroud Heaven akan melakukan hal yang sama. Dan pertarungan antara dua orang bijak besar bisa memiliki efek yang sangat negatif di benua secara keseluruhan. Karena kedua orang bijak agung secara diam-diam setuju untuk menahan diri untuk tidak ikut campur, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu dan melihat bagaimana keadaan antara putra mahkota dan Tuan Muda Kain Kafan Surga. Jangan mengecewakanku, Rektor bergumam. Kemudian, dia menutup matanya. Kembali di formasi mantra agung pengakhiran dunia 9 surga 10 bumi, pertempuran berkecamuk antara putra mahkota dan Tuan Muda Kain Kafan Surga. Yang satu memiliki proyeksi Kaisar Agung Kaya Subur, dan yang lainnya memiliki Dewa Iblis yang sempurna. Keduanya berada di puncak kekuatan mereka, dan setiap kali tombak dan tombak mereka melakukan kontak, gelombang kejut besar meledak, menghancurkan berbagai area di Heaven Dawn Quarry. Kemudian, tepat di tengah pertempuran, kekuatan Sura yang telah berdenyut di mata iblis Sura menghilang. Baik putra mahkota dan Tuan Muda Kain Kafan Surga melihat ke bawah dengan keterkejutan yang terlihat. Apa? Tuan Muda Kain Kafan Surga berpikir. Berkat semua pekerjaan saya menyiapkan jebakan ini, saya tahu tentang pagoda Kaisar Agung dan Asura.
Saya berencana menggunakan kekuatan itu untuk membunuhnya dan mencapai tujuan saya. Bagaimana bisa pagoda dan asura keduanya lenyap? Apakah ini perbuatan putra mahkota? Putra mahkota juga tercengang. Rektor menyelipkan pagoda ke sana dengan tujuan agar saya menggunakannya selama pertarungan ini. Dengan kekuatan formasi Demon Sage yang dialihkan ke lokasi itu, pagoda seharusnya menyerap asura dan mengalahkan roh mulia. Lalu aku bisa menggunakan kekuatan warisan Kaisar Agung Richlus untuk menyerap harta karun itu. Bagaimana itu bisa menghilang? Apakah Great Sage Shroud Heaven melakukan ini? Apakah saya benar-benar jatuh ke dalam jebakan kali ini? Meskipun Tuan Muda Kain Kafan Surga telah mengalami sedikit kemunduran karena hilangnya pagoda, putra mahkota mengalami hal yang lebih buruk. Selama dia tidak mendapatkan pagoda, Tuan Muda Shroud Heaven masih memiliki keunggulan dalam pertarungan, berkat kontrol keseluruhannya terhadap formasi mantra. Dan akan sangat sulit bagi putra mahkota untuk melarikan diri. Putra mahkota jelas bukan orang yang menyebabkan pagoda Kaisar Agung menghilang. Tuan Muda Kain Kafan Surga berpikir. Jelas, jika putra mahkota yang mengambilnya, dia akan langsung menjadi lebih kuat. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan gugup, sepertinya mencari celah untuk melarikan diri dari formasi mantra. Pada saat itu, Tuan Muda Kain Kafan Surga menyadari bahwa rencana putra mahkota telah digagalkan, dan dia ingin melarikan diri. Sambil terkekeh, dia berkata, rencanamu gagal, bukan putra mahkota. Ayahku tahu selama ini tentang rencana kanselirmu dengan pagoda Kaisar Agung. Kalian berdua berpikir bahwa menyembunyikannya di sini akan menjadi tiketmu untuk mengalahkanku. Nah, pagoda itu sekarang terkubur di kedalaman formasi Demon Sage saya. Dan segera, kamu juga akan begitu. Dia kemudian melihat dengan penuh semangat untuk melihat bagaimana putra mahkota akan menanggapi ancamannya. Bahkan jika Anda memiliki pagoda Kaisar Agung sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda, jawab putra mahkota. Aku tak terkalahkan, tidak hanya di benua kaya subur, tetapi juga di alam semesta pada umumnya. Saat dia berdiri di sana dengan bangga, dia tampak seperti dewa pertempuran, seorang pejuang yang tidak mungkin bisa dikalahkan dalam pertempuran. Pagoda Kaisar Agung hanyalah harta benda. Tidak memilikinya sebenarnya lebih baik. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk terhubung dengan surga dan menghancurkan semua belenggu. Level Great Sage hanyalah titik awal bagiku. Aku akan menentang surga. Gemuruh. Tombak berbilah 2 bulan sabitnya menembus udara menuju Tuan Muda Shroud Surga. Godfist Putra Surga Horoskopi Putra Surga. Putra Surga mengendalikan kosmos, dan akan menyatukan semua negeri. Tuan Muda Kain Kafan Surga tertangkap basah, dan terhuyung mundur di bawah kekuatan serangan itu. Jelas, dia terkejut bahwa putra mahkota sebenarnya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, setidaknya dia telah memastikan bahwa putra mahkota tidak memiliki pagoda Kaisar Agung. Merasa sedikit lebih percaya diri, dia menenangkan hatinya dan tersenyum dengan cara yang kejam. Kamu akan mati hari ini, putra mahkota. Anda pikir beberapa ancaman kosong akan membantu Anda mengalahkan saya? Apa lelucon? Seni tombak setan surga, surga iblis turun. Saat Tuan Muda Kain Kafan Surga melewati bentuk awal dari apa yang jelas merupakan teknik tombak yang sempurna, pusaran muncul di sekitar ujung senjata. Pada saat yang sama, tanduk panjang dan tajam muncul dari kepalanya. Transformasi Dewa Hantu, transformasi bintang astral, transformasi yang tidak pernah mati. Ayo, domain surga iblis. Gemuruh, sejumlah besar energi sejati meledak darinya untuk menciptakan domain pribadi, yang tidak lain adalah domain surga iblis. Daemon yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, dan energi iblis yang melonjak keluar menyebabkan Tuan Muda Kain Kafan Surga terlihat seperti gambar dewa iblis. Transformasi legendaris ke-6 adalah ketika seseorang dapat membuat domain, dimensi unik di mana seseorang bisa dibilang tak terkalahkan. Biasanya, musuh harus menghabiskan 10 kali lebih banyak upaya untuk membuat serangan yang berhasil pada musuh yang dilindungi dengan cara itu. Selanjutnya, domain Tuan Muda Kain Kafan Surga diuntungkan dari formasi Demon Sage, dan bahkan lebih kuat dari biasanya. Dalam beberapa saat, itu meniadakan semua serangan putra mahkota. Domain surga iblis aku akan menghancurkannya juga. Putra mahkota melangkah maju, menyapukan tombaknya di udara, menggunakan teknik misterius yang menyebabkan banyak aliran cahaya menebas udara, membanting ke wilayah itu, dan langsung merusaknya secara kasat mata. Putra surga menggunakan tombak untuk berperang di 4 penjuru bumi. Sepertinya teknik tombak putra mahkota ini sudah cukup untuk mengalahkan dan bahkan membunuh Tuan Muda Kain Kafan Surga. Merasa ingin bunuh diri, putra mahkota sura rahasia sihir.
Teknik keabadian Grand Asura, Setan Dao, Iblis dan Iblis digabungkan. Cahaya berwarna darah melonjak ke langit, membuat Tuan Muda Shroud Heaven bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu terjebak dalam formasi mantraku, Putra Mahkota, dan tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Sementara itu, agak jauh di dalam lautan awan, pagoda Kaisar Agung melayang di sana, Yang Qi masih di dalam. Aura pagoda itu sekarang tertutupi, dan itu tidak terlihat. Sekarang, Yang Qi menyadari bahwa bagian dalamnya adalah dimensi yang sangat mirip dengan cincin ibu jari yang dipegangnya. Bahkan ada area yang begitu dalam dan misterius sehingga dia tidak bisa menjangkaunya. Lebih jauh lagi, dia sekarang tahu bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengendalikan semua aspek luar biasa dari pagoda. Dia hanya tidak memiliki cukup energi sejati. Bahkan hanya menggunakannya untuk melarikan diri dari formasi mantra telah menyia-nyiakan lebih dari setengah cadangannya. Kembali ke lokasi pertarungan antara Putra Mahkota dan Tuan Muda Shroud Heaven, awan tebal yang menutupi area tersebut membuat orang luar tidak dapat mengamati pertempuran tersebut. Namun, Yang Qi dapat menggunakan kekuatan pagoda untuk menembus penghalang itu dan mengamati, meskipun hal itu melibatkan pengurasan energi lebih lanjut. Biasanya, bahkan 10 Nonary Levisazers digabungkan akan mampu mengendalikan pagoda Kaisar Agung seperti ini. Bahkan legendaris dalam transformasi kedua akan kesulitan melakukannya. Fakta bahwa Yang Qi bisa mengendalikannya sekarang sungguh luar biasa. Yang Qi merasa sangat senang, lebih dari sebelumnya. Alasan pertama adalah karena Putra Mahkota sekarang terperangkap dalam formasi mantra agung pengakhiran dunia 9 surga 10 bumi. Yang kedua adalah karena dia sekarang memiliki pagoda Kaisar Agung. Bahkan kanselir tidak bisa mengambil harta itu darinya sekarang. Itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Konon, dia masih terpaku pada unjuk kekuatan yang dilakukan Putra Mahkota. Bahkan dikelilingi oleh gerombolan iblis dan iblis, dia terus berjuang seolah-olah dia tidak tahu arti kata kelelahan. Setiap serangannya cukup kuat untuk meratakan gunung, membuatnya jelas bagi Yang Qi bahwa bahkan tidak ada 100 dari dirinya yang digabungkan mungkin cocok, bahkan jika semua versi memiliki pagoda Kaisar Agung. Bagaimanapun, pagoda adalah harta magis yang membutuhkan energi sejati untuk dikendalikan. Dan saat ini, Yang Qi hanya bisa melakukannya sebentar. Dia belum sepenuhnya memahami intisari pagoda, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya untuk mendapatkan lebih banyak pencerahan. Di kedalamannya, intisari darah dan energi vital dari Asura Never Dying masih menunggu untuk diubah menjadi kekuatan oleh pagoda. Begitu kekuatan itu disadap dan dilepaskan, itu bisa menopang kultivasi seniman energi yang tak terhitung jumlahnya. Yang Qi belum yakin persis bagaimana melakukannya, tetapi hanya masalah waktu sebelum dia mengetahuinya. Untuk saat ini, dia bisa menggunakannya untuk menembus udara, dan memanen sebagian dari kekuatan alam semesta. Dalam hal itu membuat mutiara 1000 dunia ilusi dan gerbang kekosongan besar tampak seperti mainan. Di zaman kuno, kedua barang itu adalah harta yang mulia di antara harta karun. Namun, versi yang dimiliki Yun Hailan sangat jauh dari versi aslinya sehingga hampir palsu, dan sangat lemah sehingga menyedihkan. Sebaliknya, pagoda Kaisar Agung sebenarnya telah dibuat oleh Kaisar Agung Rich Subur sendiri. Oleh karena itu, ketika digunakan di benua kaya subur, itu akan memberikan manfaat yang besar. Di masa depan, Yang Qi dapat mengizinkan saudara kandung dan keluarganya untuk berlatih kultivasi mereka di dalamnya, dan dengan demikian menyerap energi roh benua jauh lebih cepat dari biasanya. Jika pagoda ditempatkan di Yanhaven, kota itu pada dasarnya akan menjadi kebal terhadap semua serangan. Bahkan legendaris pun tidak akan menjadi ancaman baginya. Lebih penting lagi, jika Yang Qi mencapai level legendaris, kekuatan pagoda yang bisa dia lepaskan akan lebih menonjol, dan dia bisa membantai lawan yang lebih kuat. Sekarang Putra Mahkota memiliki warisan Kaisar Agung Kaya Subur, dia hampir tak terkalahkan di benua Kaya Subur. Namun, pagoda itu pasti akan menjadi penyeimbang. Bagaimanapun, itu akan memberikan berkah serupa dari esensi benua itu sendiri. Aliran kekuatan mengalir melalui Yang Qi dengan setiap napas yang dia ambil. Sebagai Nonary Levisazer, dia secara inheren dapat menyerap energi vital langit dan bumi lebih cepat untuk mengisi kembali energi sejatinya. Selanjutnya, seni energi kelas dewanya hanya terus tumbuh lebih kuat saat ia meningkatkan tingkat kultivasi. Faktanya, jika dia melakukan latihan pernapasan di area tertentu, dia dapat menyerap begitu banyak energi roh sehingga tidak mungkin bagi kultivator lain dalam jarak ratusan kilometer darinya untuk berlatih kultivasi mereka sendiri. Bahkan tanaman di daerah itu akan sulit untuk tumbuh.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengembalikan tingkat energinya yang sebenarnya ke normal. Kemudian, dia terbang keluar dari pagoda dan masuk ke lautan awan. Saat dia melakukannya, pagoda Kaisar Agung menyusut hingga seukuran sebutir beras, dan kemudian terbang ke lautan energinya, dan wadah api neraka. Di sana, Yang Qi akan dapat mempelajarinya lebih dekat dan mempelajari lebih banyak fungsinya. Butuh sejumlah besar energi sejati untuk mengirim pagoda itu terbang. Lebih jauh lagi, karena hukum magis ruang tidak stabil, dan pagoda itu agak berat, selalu ada risiko bahwa prahara spasial dapat merenggutnya dan melemparkannya ke aspek lain dari ruang waktu, tidak akan pernah kembali. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana besar. Untungnya, pagoda memiliki kemampuan ajaib untuk mengubah ukuran. Itu bisa menjadi sangat kecil sehingga hampir mustahil untuk dilihat, atau sebesar dan megah seperti gunung. Itu juga mampu menahan hampir semua hal. Saat Yang Qi melayang bersila di awan, semakin akrab dengan pagoda, suara pertempuran eksplosif masih bisa terdengar di Heaven Dawn Quarry. Pada satu titik, Yang Qi mengirimkan energi yang sebenarnya untuk mengamati pertempuran, dan melihat bahwa meskipun putra mahkota masih memegang miliknya, dia perlahan-lahan didorong ke arah mata iblis Sura. Mata iblis itu adalah pusat dari formasi Dimen Sage yang sangat besar, dan itu memberikan gaya gravitasi yang akan menarik musuh terdekat ke arahnya, di mana ia akan menghancurkan dan melelehkan mereka. Jika tidak ada yang terjadi untuk menghentikan prosesnya, putra mahkota pada akhirnya akan diseret ke lokasi yang sama dengan tempat Asura berada, di mana dia akan diikat dan perlahan-lahan dicairkan, disempurnakan untuk Tuan Muda Kain Kafan Surga untuk digunakan untuk masuk ke dalam Great Sage tingkat. Dengan setiap momen yang berlalu, suasana hati Yang Qi membaik. Dia sangat ingin melihat putra mahkota mati. Tuan Muda Kain Kafan Surga mungkin adalah iblis-iblis, tetapi putra mahkota adalah lambang kesombongan dan egoisme. Dia juga benar-benar tidak masuk akal, dan akan membunuh siapapun yang dia inginkan. Dalam beberapa hal, dia lebih seperti iblis-iblis daripada iblis-iblis yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika dia memenangkan pertarungan ini, itu adalah kesimpulan yang pasti bahwa dia akan melakukan teror di benua kaya subur. Karena itu, Yang Qi benar-benar fokus pada pertempuran, dan akan tetap demikian sampai dia melihat nasib apa yang dihadapi putra mahkota. Pada titik tertentu dalam pertempuran, tawa gila meletus dari Tuan Muda Kain Kafan Surga, dan semua bawahan monsternya mulai menjadi gila. Faktanya, bawahan sekarang secara terbuka mengejek putra mahkota. Kamu akan berakhir dikubur di sini hari ini, putra mahkota. Formasi mantra ini diciptakan oleh Great Sage of the Demon Folk di zaman kuno. Satu-satunya jalan yang tersedia untukmu sekarang mengarah ke kematian. Hei putra mahkota, kenapa kamu selalu begitu sombong? Sekarang lihat dirimu. Kamu seperti guk-guk liar. Mengapa Anda tidak bersujud saja kepada Tuan Muda Surgawi Kain Kafan? Jika tidak, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Betul sekali. Berlututlah, putra mahkota, menjilat. Dan Anda tahu, Anda mungkin harus mengubah nama Anda. Alih-alih putra mahkota, kamu seharusnya menjadi Pangeran Badut. Pangeran Badut tidak, itu terlalu bagus. Bagaimana kalau dia mengubah namanya menjadi Crown Tweed atau pelacur mahkota? Atau tunggu, bagaimana dengan Crown Dipsit? Panggil saja dia budak badut dan buat dia merendahkan diri di depan kita setiap hari. 1. Untuk orang yang sombong dan arogan seperti putra mahkota, mendengar penghinaan seperti itu mendorongnya ke tingkat kemarahan yang hampir tak terlukiskan. Kalian pikir kalian bisa membuatku terpeleset dengan membuatku kesal? Saya pikir tidak. Tiba-tiba, dia tampak menjadi sangat tenang saat domain besar muncul di sekelilingnya, sepenuhnya meniadakan serangan apapun terhadapnya. Sihir Sage demi Immortal, seni energi kelas suci, domain Sage suci. Domain tersebut tidak hanya melindunginya dari serangan, tetapi juga menyebabkan tingkat kekuatannya meningkat. Energi darah melonjak di dalam dirinya, muncul dari atas kepalanya untuk membentuk kabut berdarah yang dipenuhi naga, harimau, burung, dan kura-kura. Dengan mata berkobar dengan niat membunuh, dia memandang Tuan Muda Kain Kafan Surga dan berkata, kamu pikir aku tidak bisa menanganimu? Sejauh yang saya ketahui, formasi mantra kecil Anda ini tidak lebih dari lelucon. Saya tidak ingin menggunakan domain saya, karena sihir Sage demi Immortal saya belum selesai, tetapi karena Anda tidak memberi saya pilihan, saya kira saya akan melakukan hal itu. Sihir Sage demi Immortal, Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata, terkejut. Saya tidak percaya Rektor Institut Anda benar-benar memberikan seni energi itu kepada Anda. Itu adalah teknik paling rahasia dari para rektor, yang seharusnya hanya tersedia untuk mereka. Kenapa dia memberikannya padamu? 9 paragon utama. Pemusnahan Sage Iblis. Tanpa ragu-ragu lagi,
Tuan Muda Kain Kafan Surga menggunakan kartu asnya untuk menyerang putra mahkota. Gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan besar keluar dari mata iblis Sura. Tuan Muda Kain Kafan Surga kabur menjadi gerakan, mengambil posisi di dalam mata iblis itu sendiri. Bahkan saat tanah bergetar hebat, banyak monster aneh di distrik tambang mulai menyerbu ke arahnya dan berkumpul di sekitarnya. 10 napas waktu berlalu, dan kemudian dia menembak kembali dari mata iblis Sura. Yang mengejutkan, dia sekarang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia lebih tinggi dan lebih kekar, dan bersinar terang, seolah-olah kulitnya sekarang berwarna perunggu. Seolah-olah dia adalah inkarnasi Demon Fog yang paling pamungkas dan sempurna. Itu hampir seolah-olah dia telah dirasuki oleh beberapa Demon Fog Great Sage dari masa lalu yang jauh. Bahkan auranya telah berubah, dan matanya sekarang kosong, dan tampaknya dipenuhi dengan kekacauan alam semesta itu sendiri. Sihir Sage demi immortal Anda mungkin kuat, putra mahkota, tetapi Anda tidak akan lolos dari kematian. Saya telah menjadi satu dengan formasi mantra Demon Sage ini. Dengan kekuatan ini, aku bisa membunuh dewa. Bersiap untuk mati. Dia menyodorkan tombaknya, menyebabkan banyak proyeksi muncul di sekelilingnya, dasmon raksasa dari zaman kuno. Hampir seolah-olah jiwa iblis terbangun, merobek ruang waktu saat mereka menyerang. Itu adalah gerakan tombak yang sempurna dan mematikan yang tampaknya bisa membunuh dewa. Putra mahkota hanya berdiri di sana, tombaknya yang berbilah 2 bulan sabit bergetar saat dia membangun kekuatannya. Di saat-saat terakhir yang memungkinkan, dia menebaskan senjatanya, meninggalkan jejak cahaya yang menyilaukan. Busur senjatanya tampaknya sesuai dengan dao besar, seperti meteor yang melesat sepanjang malam, menyebabkan cahaya dan kehangatan menyebar ke seluruh alam semesta. Ini juga merupakan langkah yang sempurna. Melihatnya, Yang Qi merasa seolah-olah dia bisa merasakan kemampuannya untuk mengendalikan kehidupan itu sendiri. Tidak baik, pikirnya, terkejut dengan kekuatan yang putra mahkota mampu lepaskan. Namun, dia hanyalah penonton sekarang, dan tidak bisa melakukan apapun untuk mengganggu atau mempengaruhi pertarungan. Sinar cahaya terang dari putra mahkota menghantam tombak, dan menghasilkan ledakan cahaya yang menyilaukan. Tuan Muda Kain Kafan Surga dibelah 2 oleh tombak, namun tombaknya menusuk langsung ke kepala putra mahkota. Energi vital putra mahkota segera mulai terkuras, namun, dia telah menciptakan celah yang dia butuhkan. Bahkan saat cahaya terus menyebar, dia menghilang tanpa jejak. Yang Qi menggertakkan giginya dengan frustrasi. Dia melarikan diri, terluka, tapi hidup. Mereka berdua terluka, dan putra mahkota benar-benar melarikan diri. Sepertinya dia dalam kondisi yang sangat buruk. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil. Apa yang harus saya lakukan jika dia benar-benar lolos? Itu bisa menyebabkan masalah besar di masa depan. Yang Qi memiliki setengah pikiran untuk mencoba melacak putra mahkota dan memanfaatkan keadaannya yang lemah untuk membunuhnya. Namun, segera setelah dia mengirimkan energi sejatinya untuk mencari petunjuk, badai spasial meletus, menghancurkan jejak apapun dari perjalanan putra mahkota. Sekarang tidak ada cara bagi siapapun untuk mengetahui kemana dia pergi. Rupanya, dimensi spasial apapun yang dia lalui untuk melarikan diri telah dihancurkan setelah perjalanannya. Mengingat tidak ada cara untuk melacak putra mahkota, Yang Qi bersiap untuk pergi begitu saja. Namun, saat itulah suara Tuan Muda Kain Kafan Surga meletus. Setelah dia, lacak dia, serangan tombakku yang mematikan pasti mengenainya, menginfeksinya dengan energi sejati dari Demon Sage kuno. Bahkan seorang sage hebat akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membersihkan dirinya sendiri. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat untuk pulih. Cari surga tertinggi dan neraka terdalam, dan seret dia keluar. Fakta bahwa Tuan Muda Kain Kafan Surga bisa mengeluarkan perintah seperti itu bahkan setelah dipotong menjadi 2 menunjukkan bahwa luka-lukanya tidak separah kelihatannya. Tuan Muda Kain Kafan Surga, jangan memperburuk lukamu. Saya baik-baik saja. Putra mahkota terluka lebih parah dariku. Aku menikam kepalanya dan melukai lautan kesadarannya. Yang dia lakukan hanyalah melukai tubuhku. Basis kultivasi Never Dying selalu dapat disembuhkan. Serangan tombak terakhir itu bisa membunuhku, tapi untungnya dia terjebak dalam formasi. Senjatanya itu pasti sesuai dengan dao surga, dan esensi dari demi abadi. Dia tidak bisa dibiarkan sembuh. Jika dia melakukannya, dia pasti akan meningkatkan basis kultivasinya, dan kemudian dia tidak akan terhentikan. Tuan Muda Kain Kafan Surga sebenarnya terdengar sangat gugup. Menanggapi perintahnya, awan hitam iblis-iblis meletus dari Heaven Dawn Quarry dan tersebar ke segala arah untuk mencari petunjuk. Pada saat itu, Yang Qi diam-diam pergi. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Tuan Muda Shroud Heaven sendiri,
Putra Mahkota akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, dan kemungkinan besar akan membutuhkan bantuan kanselir sendiri. Namun bertahun-tahun Putra Mahkota menjilati lukanya, itu akan menjadi tahun-tahun yang dapat digunakan Yang Qi untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Beberapa tahun, pikirnya, mengepalkan tangannya. Itu tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk mencapai level legendaris. Melangkah dari level Life-Sizing ke level legendaris adalah perubahan dari kuantitatif ke kualitatif. Begitu aku berhasil, kekuatan dari God Mammoth penghancur nerakaku akan berubah menjadi lebih tinggi yang tak terkalahkan. Meskipun naik ke level legendaris akan lebih sulit baginya daripada rata-rata orang, jika dia berhasil, hasilnya akan menakutkan. Apa selanjutnya kemana aku harus pergi kembali ke Institut Demi Immortal? Dia mendapat banyak manfaat di Heaven Dawn Quarry dengan memperoleh pagoda Kaisar Agung, dan mencapai nonari Life-Sizing. Namun, waktu sangat terbatas, dan dia harus menjadi jauh lebih kuat sebelum Putra Mahkota kembali dari pemulihan. Tampaknya hal terbaik yang harus dilakukan adalah kembali ke Demi Immortal Institute, meningkatkan basis kultivasinya, dan belajar lebih banyak tentang pagoda. Saat ini, dia hanya tahu sekitar 10% rahasianya. Jika dia bisa membuka semua rahasia itu, dia pasti bisa membunuh legendaris yang dia temui. Tugas lain yang perlu dia fokuskan adalah meninjau pertarungan yang telah dia saksikan, terutama berbagai gerakan yang digunakan Putra Mahkota. Serangan terakhirnya dengan tombaknya telah menembus udara dan memakan hukum sihir. Itu cukup berdenyut dengan kekuatan surga, dan tampaknya mampu menghancurkan kehidupan apapun yang disentuhnya. Itu adalah level yang sulit dipahami Yang Qi. Sepertinya bukti terobosan, seolah-olah terjebak dalam formasi mantra besar sebenarnya telah memberi Putra Mahkota beberapa tingkat pencerahan. Tanpa pagoda Kaisar Agung, tidak mungkin Putra Mahkota dengan mudah mencapai tingkat Sage Agung. Namun, jika dia akhirnya mendapatkan semua pencerahan yang dia butuhkan, maka setelah dia sembuh, dia akan benar-benar menakutkan, dan akan menjadi tipe orang yang tidak bisa dilawan oleh orang bijak agung lainnya. Yang Qi sudah belajar sedikit dari hanya melihatnya bertarung dengan tombak itu. Dengan menambahkan elemen tertentu darinya ke dalam dao serangan cepat, dan Nightfall Symphony, teknik itu bisa menjadi lebih mendalam. Saat dia terbang lebih dekat ke Demi Immortal Institute, sesuatu tiba-tiba terjadi padanya, dan dia berhenti di tempat. Aku mungkin sebaiknya tidak pergi ke institut sekarang, pikirnya. Grand Elder Fit Virtue pasti akan menyebabkan masalah bagiku. Dan leluhur angin dan awan secara terbuka bekerja untuk masyarakat Putra Mahkota, dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk menentangku juga. Tidak mungkin dia bisa fokus pada kultivasi seperti itu. Selain itu, dia tidak merasa bahwa dia benar-benar bisa mempercayai salah satu penatua di institut. Saat ini, satu-satunya orang yang dia percayai adalah saudara kandungnya. Saya mungkin harus membawa saudara-saudara saya ke Yanhaven, dan membiarkan mereka mengerjakan kultivasi mereka di pagoda Kaisar Agung. Jika kita tetap bersatu, kita bisa menghadapi rintangan apapun. Semakin dia memikirkannya, semakin sepertinya ide yang bagus untuk membuat saudara angkatnya melanjutkan kultivasi mereka di harta karun itu. Kembali ketika dia berhadapan dengan Putra Mahkota, mereka telah mengambil sikap bersamanya, dan bersedia bertarung sampai mati di sisinya. Jika dia tidak bisa mempercayai mereka, lalu siapa yang bisa dia percaya? Putra Mahkota begitu kuat sehingga bahkan sebagian besar legendaris tidak bisa melakukan apa-apa selain bergoyang di sepatu bot mereka di hadapannya. Namun, saudara angkatnya tidak ragu-ragu untuk bergabung dengannya. Itu adalah persahabatan sejati. Yang Qi sangat menghargai persahabatan, dan tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan kepadanya oleh saudara kandungnya. Pagoda Kaisar Agung saat ini berisi daging, darah, dan energi vital dari asura legendaris yang tidak pernah mati, jadi tidak diragukan lagi bahwa saudara kandungnya dapat mengambil manfaat dari berkultivasi di sana. Keputusannya dibuat, menarik keluar berbagai jimat pesan dari cincin jempol Heart of the Sea, dia mengirim pesan ke semua orang untuk menemuinya di Yanhaven. Sesaat kemudian, dia menerima balasan. Sebagian besar setuju, tetapi tidak semua. Misalnya, Flame Clear Spring mengatakan bahwa ayahnya, Pontifex Flame, menuntut agar dia tinggal di tabernakel api. Rupanya, ayahnya telah sepenuhnya menyetujui Putra Mahkota yang kejam. Saya tidak berpikir Pontifex Flame memahami situasi sepenuhnya. Mungkin aku harus pergi berkunjung dan menjelaskan banyak hal. Dia tidak akan pernah memberiku waktu sehari sebelumnya, tapi sekarang setelah aku cukup kuat untuk melawan legendaris, dia setidaknya harus mendengarkanku. Sambil mengerutkan kening, Yang Qi menuju ke selatan menuju tabernakel api. Selatan adalah tempat yang sangat panas, lokasi yang sempurna untuk tabernakel api yang berapi-api.
Cuaca tidak pernah dingin, dan ada gurun di mana-mana. Tidak peduli musim apa itu, matahari selalu membakar panas di langit, membakar tanah dan menyebabkan udara berputar dan berubah. Tabernakel Api adalah organisasi yang sangat besar, dan Yangki tahu persis di mana markas besar itu berada. Itu duduk di gunung api yang sangat besar, di tengah gurun luas yang begitu panas dan kering sehingga bisa membunuh orang yang menghabiskan terlalu banyak waktu di dalamnya. Gunung ini sebenarnya menyerupai api yang mengamuk, karena terbuat dari sejenis batu merah yang disebut flamejade. Siapapun yang mengolah seni energi tipe api di sini akan merasa seperti berada di surga. Di sana sangat panas, namun masih ada mata air alami yang dipenuhi air sedingin es. Air itu seperti batu giok cair yang dibuat untuk makhluk abadi, dan bahkan setetes pun akan memuaskan dahaga. Itu adalah obat mujarab yang luar biasa bagi orang-orang yang berlatih kultivasi. Karena faktor-faktor tersebut, semua murid Tabernakel Api bermimpi untuk berlatih kultivasi mereka di sana. Di puncak gunung api, di kuil yang luas seperti kastil, Pontifex Flame sedang memberikan beberapa nasihat kepada putranya, Flame Clear Spring. Clear Spring, mulai sekarang, kamu tidak bisa berurusan dengan Yangki itu. Dia hampir terlihat gugup saat duduk di singgasananya. Putra mahkota terlalu kuat. Selain itu, dia ditakdirkan untuk menjadi rektor berikutnya dari Demi Immortal Institute, dan itu akan membuatnya menjadi orang yang paling kuat di benua ini. Yangki pasti akan terbunuh olehnya. Jika Anda terus mengklaim sebagai saudara angkat Yangki, seluruh Tabernakel Api akan diseret ke dalam kehancuran. Ayah, Flame Clear Spring menjawab dengan tegas, saya bersumpah untuk menjadi saudara laki-laki Yangki seumur hidup. Kita akan hidup dan mati bersama, dan jika salah satu dari kita mengkhianati sumpah kita, kita akan dimusnahkan oleh surga dan dieksekusi oleh bumi. Kami bersumpah bersama. Putra mahkota mungkin ingin dia mati, tapi aku akan berjuang sampai mati untuk membelanya. Pada titik ini, seorang pria kekar yang berdiri di samping Pontifex Flame maju selangkah. Clear Spring, emosimu mengaburkan penilaianmu. Saya tahu bahwa Yangki adalah saudara angkat Anda, tapi aku saudaramu juga, Anda darah saudara. Jika Anda menyeret Tabernakel Api ke dalam perseteruan ini dengan putra mahkota, maka semua teman dan keluarga Anda akan mati. Lalu apa kakak, kamu benar-benar harus memikirkan ini dengan jelas. Pria ini adalah Flame Mideaven, putra tertua Pontifex Flame. Dia baru saja menembus ke tingkat legendaris, dan merupakan penerus resmi ayahnya Sang Pontifex. Dari sini adalah mungkin untuk melihat perbedaan besar antara Tabernakel Api dan Institut Demi Immortal. Level legendaris adalah prasyarat untuk penerus Tabernakel Api, sedangkan Institut Demi Immortal membutuhkan sage hebat. Saudaraku, saya pikir Anda kehilangan intinya. Bahkan jika saya memutuskan hubungan dengan saudara Yangki, putra mahkota tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Dia tanpa ampun dan jahat, dan berusaha membalas dendam atas keluhan terkecil. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdiri bersama. Bentuk aliansi dengan organisasi lain, dan mungkin bahkan dinasti leluhur Sage. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi oke?